Assalamualaikum sobat sekalian. Kali ini kita akan membahas perbedaan MCB dengan ELCB. Ya, akhir-akhir ini pemakaian ELCB sudah mulai banyak digunakan ya, karena sudah mulai banyak masyarakat yang membutuhkan atau paham kegunaan dari ELCB. Mari kita bahas. Ini adalah gambar dari LCB, bentuk fisiknya, dan kita bandingkan dengan CB, circuit breaker seperti ini ya, atau MCB. Sekarang kita kembali ke gangguan yang terjadi pada instalasi listrik ya. Sumber gangguan itu adalah overload atau beban lebih, terjadi karena banyaknya peralatan yang dipakai sehingga melebihi kekuatan dari daya yang terpasang. Short circuit, terjadi lonjakan arus listrik karena konslet atau hubung singkat. Kebocoran listrik, tersentuhnya sumber listrik ke objek atau benda lain seperti rangka atap atau seng karena kabel yang terkelupas, rusak atau lembab ya. Sekarang kita bicara MCB. MCB adalah alat pengaman yang berfungsi sebagai pemutus arus lebih di saat terjadi overload dan sebagai pengaman hubung singkat ya. Cara kerjanya, bila ada arus yang melebihi kapasitas MCB atau rating ampernya, komponen bimetal di dalamnya itu memanas dan memutuskan rangkaian kontaknya. Sifat dari MCB tidak dapat melindungi keselamatan manusia saat terkena sengatan listrik ya. Kemudian tidak mampu mendeteksi arus bocor yang rendah, dan MCB hanya mampu bekerja bila arus melewati atau melebihi ampere MCB tersebut. Itu adalah sifatnya MCB. Sekarang kita bandingkan dengan LCB. LCB adalah alat pengaman yang berfungsi sebagai pendeteksi arus bocor pada instalasi listrik. Alat ini tidak dilengkapi pengaman termis dan magnetis sehingga perlu MCB dalam instalasinya. Cara kerjanya, dalam kondisi normal, arus yang mengalir pada penghantar fase dan netral itu seimbang atau sama. Jadi bila seseorang tersengat arus listrik atau ada penghantar fase yang terhubung ke ground, akan ada arus tambahan yang mengalir ke tanah. Nah, ketidakseimbangan arus ini menyebabkan relay di dalam ELCB itu akan memutuskan rangkaian, artinya bekerja. Sensitivitas LCB. Di LCB ada tulisan 30 mA dan sebagainya ya, sesuai yang akan kita beli. Itu artinya bila arus gangguan yang mengalir lebih besar dari 30 mA, LCB akan bekerja ya. Jadi angka ini adalah batas aman manusia menahan sengatan listrik ya, pada umumnya sebesar ini. Ini adalah tabel dari besarnya arus listrik kalau terjadi sengatan listrik pada manusia, mulai dari 0 sampai 100 mA, dan pengaruh-pengaruhnya terhadap manusia itu sendiri ya. Sekarang kita lihat bentuk fisiknya. ELCB itu disebut juga dengan RCCB ya. Seperti ini bentuknya. Untuk yang satu pas sebelah kiri, yang 3 pas sebelah kanan. Bandingkan dengan MCB seperti ini. Bentuknya mirip-mirip ya, mirip. RCCB itu singkatan dari residual current circuit breaker. Kalau LCB outlet circuit breaker. Sekarang cara pemasangannya. Jadi LCB itu dipasang biasanya sebelum MCB. Jadi dari KWH keluarannya, fase dan netralnya masuk dari atas dan keluar menuju ke MCB ya. Dari MCB baru ke instalasi. Jadi LCB itu bisa melindungi semua instalasi yang ada di bawahnya ya, yang termasuk covernya dia, cover areanya seperti ini. Nah, sekarang kalau secara umum ini adalah produk dari Schneider. Posisi ELCB itu di posisi nomor 5. Di nomor 5. Jadi yang dilindungi adalah ini. ELCB di sini. Jadi yang dilindungi adalah instalasi di sini dilindunginya. Sedangkan di sini ada RCBO ya. RCB itu adalah gabungan dari MCB dan ELCB yang jadi satu. Ini yang dilindungi nomor 10 dan 11, dilindungi oleh komponen 6 dan 7, yaitu 6 dan 7 ini MCB,
nomor 8 dan 9 tidak dilindungi, ya nomor 9 dilindungi. 10 dan 11 beban yang dilindungi LCB 10 dan 11. Ini seperti ini, nomor 5 LCB ya, dia mengcover semuanya nih. Cover pelindungannya di sini. Ya, di nomor 5 ini yaitu LCB. Demikian rekan sekalian uraian singkat mengenai perbedaan MCB dan ILCB. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.